Beberapa saat menjelang engkau sampai di tempatku ini, Jibril baru saja pergi. Dia pergi meninggalkan sepotong ayat. Ketika ayatnya aku renungkan, ketika ayatnya aku resapi, membuat aku tak sanggup berdiri dari tempatku ini. Maafkan kalau aku belum sampai di masjid. Bilal makin penasaran, ya Rasulullah, apa gerangan ayatnya ya Rasulullah? Maka dibacakanlah oleh Nabi ayat yang kita bacakan di awal tadi, 190 surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna sesungguhnya fi khalqi tentang kejadian as-samawati wal ard, langit dan bumi dan dengan segala isinya dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dengan malam. La ayatin li ulil albab, akan menjadi renungan bagi orang-orang yang berfikir. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana bi dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina badhalu nufusahum wa amwalahum li'ala'i kalimatil islam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sadaqallahu maulanal azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Amat besar syukur kita kehadirat Allah, Tuhan seru sekalian alam, Zat yang maha pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang di mana karunia-Nya takkan pernah terbilang. Allah yang telah menggerakkan hati kita, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, sehingga pada hari Jumat berkah yang mulia ini, di sela-sela kesibukan dan kelelahan kita, Allah kuatkan kita untuk bisa memenuhi panggilan-Nya. Fardu Jumat, satu kewajiban yang tidak akan pernah tanggal sebelum tanggal roh dari jasad bagi seorang muslim laki-laki yang sudah akil balik. Sehingga dengan sedikit tegas dan lugas Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang bunyinya kurang lebih begini: intarakal jum'ata thalathan muta'ammidan faqad tarakal islam wara'a zahri. Jika seorang muslim laki-laki yang sudah akil balik, yang sudah mukallaf, yang sudah terpikul pada dirinya kewajiban menunaikan fardu salat Jumat, dengan sengaja meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa halangan yang bisa dibenarkan secara syariat, andaikan pendek umurnya, dia mati dalam keadaan meninggalkan Islam di belakang punggungnya. Na'udzubillah. Perkara Jumat tidak main-main. Maka langkah sayangnya bila orang yang mengentengkan fardu Jumat. Sungguh beruntunglah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah di hari Jumat ini.
Allah tahu betul siapa hambanya yang hadir di masjid Jami' Ahsanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la. Dan Allah juga maha tahu siapa yang tidak mau tahu dengan panggilan Jumat ini. Pada Allah kita kembalikan. Mudah-mudahan segenap jerih payah kita hadir di majelis Jumat siang ini menjadi rangkaian ibadah yang diterima Allah, yang akan menjadi pembela kita nanti di saat kembali kepada Allah. Anggaplah Jumat kita hari ini Jumat penghabisan. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana, dengan cara bagaimana Allah menyebut dia. Kadang-kadang kalau kematian tidak perlu menunggu tua dan sakit. Betapa banyak kenyataan-kenyataan yang mengejutkan kita. Orang yang hanya kena pening dan sakit kepala, tiba-tiba datang ajalnya. Ahad kemarin khatib mengalami seorang sahabat, adik kelas dulu dalam perjuangan, baru saja purnawirawan Polri, sehat walafiat dari pagi sampai asar. Asar masih berjemaah dengan khatib, maghrib berangkat dari kampung masih dilepas. Kami berangkat ke Padang, dia melepas. Sekitar jam 12 malam, terasa pening, sakit kepala, cepat prosesnya, langsung terkulai tak berdaya. Ahad masih bersama, Senin sudah berbeda alam dengan kita. Begitu tipisnya jarak antara hidup dan maut. Maka berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Sempat Jumat hari ini, yuk berjuang. Karena tidak ada yang tahu entah Jumat hari ini Jumat terakhir kita. Wallahu a'lam. Karena protokol tadi menghimbau, mari kita jadikan Jumat hari ini Jumat terbaik kita. Alhamdulillah. Bagaimanapun sederhananya khutbah yang akan disampaikan khatib hari ini, khutbah merupakan bahagian dari rukun fardu Jumat. Maka dalam hal ini Rasulullah juga bersabda, untuk kita yang membawa putra-putra kita, mendidik mereka supaya hatinya terpaut ke masjid, suatu upaya yang sangat elok. Tapi ingatkan anak-anak kita, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Apabila kau berkata kepada saudara di sampingmu, diamlah, tujuannya baik, sementara khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta, sia-sialah pahala Jumatmu. Maka oleh sebab itu kita bersama-sama tentu sepakat dan seniat, selelah apapun kita tadi di luar, tidak ada yang berniat tidur siang ke masjid, mari kita lawan. Nah, sampai kita di masjid, perjuangan kita belum berakhir. Khutbah adalah bahagian dari fardu Jumat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, sikap kita menghadapi pergantian waktu, itulah judul sederhana kita dalam khutbah kali ini. Waktu terus berlalu, jarum jam terus berputar, tidak ada yang bisa merem perjalanan waktu. Berkaitan dengan waktu ini, pergantian siang dan malam ini, apalagi pergantian tahun yang akan terjadi, tentu tidak boleh menjadi sesuatu yang sia-sia tanpa makna. Dalam kisah-kisah klasik diriwayatkan, suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang pergi salat subuh ke Masjid Nabawi. Di masjid terjadilah semacam suasana yang berbeda. Jemaah pada bertanya, ada apa dengan Rasulullah? Kok belum sampai juga ke masjid? Orang-orang yang sama-sama aktif berjemaah di masjid biasanya ada chemistry, ada ikatan emosional, apalagi Rasulullah yang tidak nampak. Orang bertanya,
Yang di depan bertanya ke belakang, yang di kanan bertanya ke kiri, perihal kenapa Rasulullah kok belum juga hadir di masjid. Biasanya jauh sebelum Bilal bin Rabah azan, Nabi sudah hadir di masjid. Sekarang sudah saatnya qamat tiba, Nabi juga belum datang. Ada apa? Akhirnya kaum muslimin tertundalah beberapa saat salat subuh di hari itu. Sepakat jemaah mengutus Bilal bin Rabah untuk mengecek ke rumah Rasulullah. Nah, menurut salah satu riwayat, rumah Rasulullah itu, kediaman Nabi itu juga bahagian dari Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi. Karena Bilal itu disuruh dan diamanahkan oleh jemaah, dengan hati-hati Bilal melangkah menuju kediaman Nabi. Lalu Bilal mengucapkan salam. Begitulah adab dan adab orang-orang muslim kalau mau datang ke rumah orang. Assalamualaikum, satu kali tidak ada jawaban. Assalamualaikum, dua kali tak kunjung ada jawaban. Salam yang ketiga baru ada jawaban dari dalam rumah. Jawaban Bilal. Salam Bilal dijawab oleh Ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Waalaikumsalam ya Bilal. Adab di dalam Islam, kalau mau bertamu ke rumah seseorang, 3 kali kita mengucapkan salam, tak ada jawaban, pulang dulu. Jangan maju tak gentar, itu adab. Samping kita menceritakan kisah ini, ada pelajaran di situ. 3 kali salam Bilal baru ada jawaban. Bilal duluan meminta maaf. Wahai Ummul Mukminin, maafkan kalau kedatangan saya mengganggu. Karena saya sangat sadar pagi ini bukan jam tamu, tapi ada amanah kepadaku dari jemaah untuk meninjau keadaan Rasulullah. Sakitkah atau sedang ada masalahkah? Aisyah menjawab, wahai Bilal, setahu aku Rasulullah tidak ada mengeluh sakit apapun, juga tidak ada masalah. Kalau ada tentu aku orang pertama tempat Nabi bercerita. Tapi ketahuilah wahai Bilal, seperti biasa, sepertiga malam terakhir Rasulullah bermunajat kepada Allah. Walaupun sudah ada jaminan surga untuk beliau, tapi dia fardukan salat malam untuk dirinya. Sampai diprotes oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin oleh Allah, kok begini betul? Sepertiga malam terakhir itu waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sejak beliau bangun tadi ya Bilal, tak bangkit-bangkit lagi. Setelah beliau salat, beliau zikir, kemudian sejak itu tak bangkit lagi. Aku pun tidak tega mengganggu, kayaknya beliau khusyuk sekali. Tapi karena engkau dapat amanah dari jemaah, silahkan Bilal, engkau langsung menemui Rasulullah, tanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada diri beliau. Setelah dapat izin dari Siti Aisyah, Bilal bin Rabah dengan hati-hati menuju tempat Rasulullah. Nah, di kediaman Rasulullah ada tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah. Ini juga inspirasi buat kita. Kalau dapat di kediaman kita semua ruangan ada, tapi ada ruangan khusus untuk beribadah kepada Allah. Banyak kadang-kadang yang terlupa kan, segala ruangan ada di rumahnya, tapi yang tidak ada tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah. Datang waktu salat, yang satu salat di ruangan tamu, yang satu salat di ruangan makan. Artinya situasi yang tidak indah. Rasulullah SAW di kediamannya ada tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah. Setelah dekat dengan Nabi, Bilal langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menoleh, rupanya Bilal. Waalaikumsalam ya Bilal. Bilal pun minta maaf. Kemudian Bilal menyampaikan hajat, ya Rasulullah, maafkan aku mengganggu, tapi ada amanah umat kepadaku untuk menanyakan keadaan Rasulullah. Kok belum juga sampai subuh ini di masjid? Rasulullah menjawab, wahai Bilal, ketahuilah, beberapa saat menjelang engkau sampai di tempatku ini, Jibril baru saja pergi. Dia pergi meninggalkan sepotong ayat. Ketika ayatnya aku renungkan,
Ketika ayatnya aku resapi, membuat aku tak sanggup berdiri dari tempatku ini. Maafkan kalau aku belum sampai di masjid. Bilal makin penasaran, ya Rasulullah, apa gerangan ayatnya ya Rasulullah? Maka dibacakanlah oleh Nabi ayat yang kita bacakan di awal tadi, 190 surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna sesungguhnya fi khalqi tentang kejadian as-samawati wal ard, langit dan bumi dan dengan segala isinya dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dengan malam. La ayatin liulil albab, akan menjadi renungan bagi orang-orang yang berfikir. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, hari ini kita telah berada di 20 hari bulan Desember 2024 Miladiah, bersamaan dengan 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Dalam hitungan hari, tahun 2024 akan pergi. Kalau usia kita masih ada, hanya beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Tahun akan berganti. Apakah itu tahun miladiah, apakah itu tahun hijriah, tapi pergantian siang dan malam saja. Ayat ini cuma yang disampaikan kepada Nabi. Nabi tak mampu berdiri. Bagi kita, tahun yang akan berganti. Tahun yang akan berganti. Bagaimana sikap kita menghadapi pergantian waktu ini? Banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Dan banyak lagi. Wal fajri, demi waktu fajar. Artinya waktu terus berlalu. Tapi bagi orang-orang beriman yang berfikir, yang bertakwa, tidak berlalu begitu saja. Maka sikap kita paling tidak, para ulama merumuskan menghadapi pergantian waktu ini, siang dan malam ini, paling tidak ada dua. Pertama tasyakur, yang kedua tafakkur. Kenapa Nabi tak sanggup berdiri ketika menerima ayat tentang pergantian siang dan malam? Bukankah dalam pergantian siang dan malam yang muda gagah-gagah dulu, sekarang sudah dimakan usia, menjadi orang tua renta. Khatib pribadi kurang lebih 40 tahun yang lalu dikader oleh Pak Haji. Alhamdulillah, setelah berpuluh tahun Allah pertemukan lagi di Masjid Sabi Hisma ini. Beberapa waktu yang lalu, setelah khatib dibawa nasib kemana-mana sampai ke Papua, rahmat Allah mempertemukan lagi. Kalau dibayang-bayangkan ketika bertemu dan berkumpul dulu 30 atau 40 tahun yang lalu masih gagah, tapi hari ini dimakan usia. Itu terjadi dalam pergantian siang dan malam. Yang dahulu diangkat ke tengah, disanjung orang ke tepi, sekarang jadi rakyat jelata. Itu terjadi dalam pergantian siang dan malam. Yang muda, tua, yang kuat, lemah, yang sehat, sakit. Akhirnya kita yang hari ini berada di punggung bumi ini dalam pergantian siang dan malam, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, berganti siang dan malam. Pada saatnya akan mutasi dari rumah kita ke alam barzah. Suka atau tidak suka, kapan saatnya? Ma tadri nafsun, tak ada yang tahu. Bi ayyi ardin tamut, di mana dan kapan dia akan dipanggil oleh Allah. Maka sikap kita menghadapi setiap pergantian siang dan malam, pertukaran pagi dan petang, apalagi tahun yang akan berganti, maka tahun miladiah ataukah tahun hijriah, kita perbaharui sikap kita. Yang pertama tasyakur, yang kedua tafakkur. Paling tidak kehadiran kita di majelis Jumat pada siang ini bukti sikap yang pertama sudah kita tegakkan, tasyakur. Allah masih beri umur kepada kita, Allah masih beri sehat. Pagi tadi masih bisa mandi sendiri, belum perlu bantuan orang untuk memandikan kita.
Sehabis mandi masih bisa memakai pakaian sendiri. Belum perlu bantuan orang untuk memakaikan seragam putih kepada kita. Masih bisa bergerak, berjalan, naik motor, naik kendaraan sendiri menuju masjid ini. Belum perlu bantuan orang untuk mengusung kita. Inilah bukti syukur kita. Tapi tidak semua hamba Allah yang bisa melaksanakan ini. Salah satu contoh kita sudah menegakkan rasa syukur kita. Di sela-sela kesibukan kita hadir ke masjid ini. Kita tinggalkan dulu urusan duniawi kita. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, di hadapan Allah kita sama. Semua dapat kesempatan. Siapa yang duluan datang silahkan di depan. Tidak ada lagi privilege di sini. Tidak ada lagi keistimewaan kecuali kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab itu, disinilah kita merasa bahagia. Semua sama di hadapan Allah. Ini bukti rasa syukur. Sedangkan sikap kita yang kedua, paling tidak dalam waktu yang terbatas ini, khatib ingin menyampaikan pada diri sendiri dan pada kita sekalian yang hadir tanpa kecuali, tegakkanlah sikap yang kedua, tafakkur, merenunglah. Merenunglah sekali-sekali, tundukkan kepala ini. Ingat diri ini. Kita yang paling tahu selama ini bagaimana sifat terjang kita dalam hidup. Dalam berbagai lapangan kehidupan, bagaimana cara kita selama ini, kita yang paling paham. Di hadapan manusia kita bisa tampil dengan 1000 wajah, tapi tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Bagaimana kita selama ini menggapai rezeki kita, bagaimana selama kita mendapatkan kedudukan dan kursi kita, bagaimana selama ini kita menyalurkan kesenangan dan hobi kita. Kita tahu adakah terlanggar aturan yang ditetapkan Allah. Kita yang paling tahu menjawabnya. Kalau memang ada yang sudahlah, renungkanlah. Karena kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi besok pagi pada diri kita. Tasyakur, tafakur, itulah sikap utama kita dalam menghadapi setiap pergantian siang dan malam. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa bil huda mutamassikin wa bil qur'ani mu'tasimin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rabbul arsyil azim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Paling tidak yang sangat mendesak untuk kita renungkan, bagaimana kita selama ini selaku muslim, hubungan kita dengan Islam yang kita yakini. Ada 5 komitmen muslim terhadap Islam. Ini yang akan khatib ulang di khutbah yang kedua ini. Sudahkah tegak atau belum? Kalau belum, kesempatan masih ada. Jangan buang-buang masa. Karena di ayat yang kita bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati terlebih dahulu melainkan dalam keadaan muslim yang utuh komitmennya kepada Allah. Dirumuskan oleh para ulama. Renungkanlah pada diri kita masing-masing, sudah atau belum komitmen muslim yang pertama kepada Islam. Seorang muslim harus mengimani Islam secara benar. Yang kedua, seorang muslim untuk bisa beriman dengan Islam secara benar harus mengilmui Islam. Media sudah cukup banyak.
Masjid Jami' Ahsanuddin ini memberikan peluang kepada kita untuk kembali menambah ilmu kita tentang agama ini. Banyak hal yang sudah kita ketahui, banyak hal anak-anak kita yang sudah menguasai ilmu, tapi ilmu yang dijamin untuk bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ilmu agama. Wabil khusus ilmu tentang ketuhanan, luruskan kembali baik akidah maupun muamalah dan seterusnya, termasuk ilmu-ilmu yang semuanya diatur dalam Islam, termasuk tentang akhlakul karimah. Urusan ke kamar kecil saja diatur oleh Islam. Mari ajak anak-anak kita, keluarga kita, di masjid kita ini, di Masjid Jami' Ahsanuddin ini, pengurus sudah memberikan peluang dan ruang untuk kita bersama-sama. Kalau ingin Islamnya itu utuh, mari, sudah mengimani Islam, ilmui Islam. Kalau sudah mengilmui Islam, yang ketiga komitmen kita, dakwahkan Islam. Bagaimana? Sesuai dengan kapasitas kita. Dakwahkan Islam paling tidak untuk diri dulu, tegakkan Islam pada diri kita. Berjuang kita untuk menegakkan Islam dalam keluarga kita. Sudah kita mendakwahkan Islam, amalkan Islam. Kemudian harus sabar dalam berislam. Mari kaum muslim kita merenung di akhir tahun ini. Sudahkah tegak itu? Komitmen ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati terlebih dahulu, melainkan sebagai muslim yang kafah. Muslim yang mengimani Islam secara benar, yang mengilmui Islam secara baik, kemudian mengamalkan Islam, kemudian dalam hidupnya ikut membela dan memperjuangkan Islam, termasuk juga kepentingan umat Islam. Tidak bisa dengan tenaga, paling tidak dalam doa. Bisa dengan harta, itu alhamdulillah lebih utama. Wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang hari ini teraniaya, menderita di berbagai belahan dunia, wabil khusus di Gaza dan Palestina. Dalam doa kita berjumpa, semoga Allah memberikan kekuatan, Allah segera mengangkat derajat mereka, Allah selamatkan dari kezaliman orang-orang yang tidak beradab. Paling tidak, mari kita bersama-sama menegakkan komitmen kita ini terhadap Islam. Kami ulangi, imani Islam secara benar, ilmui Islam secara baik, amalkan Islam, kemudian ikut membela kepentingan Islam. Dimanapun kita berada, ada peluang untuk kita berjuang untuk Islam ini. Yang paling penting, komitmen yang kelima, kita harus sabar dalam berislam. Bagaimana kita yang paling tahu. Renungkanlah, sudahkah komitmen ini tegak pada diri kita? Kalau sudah, pertahankan istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al baldana hadha baldana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alna ummatan muttahidah wa la taj'alna ummatan mutafarriqah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahliqil kafarata wal musyrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.